Oke. Baik, selamat pagi. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di acara Inspirasi Lintas Generasi seri ke-8 dengan tema Newcomers of Landscape Architecture yang disiarkan langsung dari Nakerfest 2024. Saya Olivia Sanders dengan bangga menjadi membawa acara pada sesi inspiratif pagi hari ini. ILG Series ke-8 ini merupakan dukungan dari YALI untuk kegiatan Nakerfest 2024 yang diselenggarakan oleh Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia untuk Nusantara Baru Indonesia Maju. Nah, kita akan mulai acara pagi hari ini dengan susunan acara. Kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama. Dan juga kita juga akan mendengarkan pembukaan opening space dan nanti kita akan lanjutkan dengan sharing session dari dua pembicara kita yang sangat fresh sekali, yaitu Saudara Alfi dan Saudara Valdi. Ya, nanti jangan lupa angkatan 2020 juga mungkin dari ISTN jika ingin bergabung pada ILG series berikutnya, kami dengan tangan terbuka menunggu kalian. Baik, kami ucapkan juga terima kasih kepada IALI Nasional, Bapak Dian dan juga Bapak Evan Sanjaya. Terima kasih telah beri kesempatan kepada kita sehingga acara ILG Series ke-8 ini dapat berlangsung dengan baik. Juga kepada Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, kepada juga Civitas Akademi Usakti, Civitas Admisi dari ISTN. Terima kasih telah mendukung kegiatan pada pagi hari ini. Baik, untuk memulai acara ini kita akan menyanyikan bersama lagu Indonesia Raya. Saya izin share Indonesia Raya. Baik, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Baik, Bapak Ibu sekalian dan para hadirin, marilah sebelum mulai acara pada hari ini kita mengambil foto bersama. Bapak Ibu dan para adik-adik sekalian, kami mohon untuk dibuka kameranya. Terima kasih. Di slide saya itu ada 2 slide. Baik, kami mohon bantuannya kepada panitia untuk mengambil screenshot-nya. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita pada hitungan ketiga, ya kita buka dulu, kita tunggu sampai hitungan kelima. Baik, 1, 2, 3. Senyum. Baik, Bapak Ibu sekalian, untuk mempersingkat waktu, marilah kita mulai pada opening speech yang akan disampaikan oleh Dr. Insinyur Sulisti MT,
beliau adalah sebagai pengurus PPIALI Jakarta dan juga seorang akademisi dari Prodi Arsitektur Lanskap VLTLU Sakti. Baik, kepada Ibu Silia, waktu dan tempat kami persilahkan untuk memberi sekilas pandangannya tentang perkembangan terbaru dalam bidang arsitektur lanskap ini sehingga dapat menjadi kontribusi bagi kami semua. Silakan Ibu Silia, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Bapak Ibu, adik-adik sekalian atas kesempatannya, dan terima kasih juga pada pembicara yaitu Muhammad Alfi Syahrin Laswardi dan Aquilino Valdimir Laki ya, yang telah memberikan waktunya untuk mengisi pada acara Inspirasi Lintas Generasi Series 8 The Newcomers of Landscape Architect. Acara ini seperti tadi sudah diuraikan terselenggara atas kerjasama berbagai pihak, diantaranya Departemen Ketenagakerjaan, IALI Nasional, IALI Jakarta, dan Universitas Trisakti, dan mungkin ada yang saya tidak bisa sebutkan satu-satu. Terima kasih atas segala kerjasamanya. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang sudah mendukung acara ini. Mungkin nggak terlalu banyak yang saya akan sampaikan. Yang akan saya sampaikan adalah acara ini diselenggarakan supaya semua masyarakat yang terlibat dalam bidang arsitektur lanskap mendapatkan inspirasi-inspirasi baru dari pembicara-pembicara yang akan bicara dalam series ILG ini. Dengan perkembangan yang saat ini terjadi, di mana artificial intelligence sudah banyak marak di dunia digital, itu menyebabkan kita juga harus dapat memanfaatkan teknologi ini agar segala sesuatunya bisa menjadi lebih baik dalam mendesain, mengelola, maupun berkiprah dalam bidang kita. Bukan berarti bahwa artificial intelligence ini merupakan suatu ancaman, tapi sebenarnya ini merupakan peluang kita untuk menjadi lebih baik, lebih berkarya dengan memanfaatkan segala sesuatu yang disediakan oleh teknologi-teknologi ini. Ke depan mungkin kita juga akan bersama-sama memanfaatkan itu, baik bagi mahasiswa maupun bagi lulusan-lulusan yang berkiprah di luar, sehingga segala sesuatunya menjadi lebih lebih adaptable lah ya dengan lingkungan, dengan kebutuhan lingkungan yang ada. Singkat kata, saya berterima kasih kepada berbagai pihak untuk terselenggaranya webinar ini, dan semoga apa yang dibicarakan atau apa yang di-sharing pada saat ini dapat bermanfaat bagi adik-adik yang belum lulus dari program studi arsitektur lanskap, dan bagi masyarakat di luar sana yang memang ingin mengetahui atau penasaran lah ya tentang bidang kita, serta pada para lulusan yang lain yang sudah terlebih dahulu lulus, mungkin dapat juga men-sharing atau memberikan masukan pada forum ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sebelumnya. Masih di mute. Oh ya, mohon maaf Bu. Terima kasih kepada Bu Silia atas sambutan pembukanya, dan mohon izin Bu untuk mengambil gambar Ibu Bu. Baik, 1, 2, senyum Bu Sil. Baik. Terima kasih ya Bu Sil, karena kedua narasumber ini merupakan juga kalau tidak salah juga bimbingan Ibu ya Bu ya, dua-duanya. Iya. Ya, baik. Untuk mempersingkat waktu, terima kasih Bu Sil, sekali lagi kami ucapkan atas sambutannya sangat inspiratif, dan juga telah banyak mungkin telah memberikan waktunya untuk kepada narasumber kita yang sangat imut-imut ini Bu, dua-duanya. Baiklah. Selanjutnya kita akan masuk sesi utama kita, yaitu sharing session bersama kedua narasumber kita. Saudara, mohon maaf ya sebelumnya saya kepada Alfi kalau saya salah menyebutkan nama kamu, dan juga kepada Saudara Valdi. Baik, baik, kita sambut sekarang kepada narasumber kita, yaitu Muhammad Alfi Syahrin Laswardi dan juga Aquilino Fardilaki.
Untuk sepintas, mereka berdua adalah angkatan 2020 dari Prodi Arsitektur Lanskap Fakultas Sakti. Mereka berdua itu memang sangat down to earth, padahal mereka berdua telah mempunyai segudang prestasi baik nasional maupun internasional. Salah satunya adalah Valdi sebagai Ketua HMJ Prodi AL. Kalau tidak salah, mohon dikoreksi Valdi sama Alfi. Valdi, kalian berdua itu adalah badan pengurus HMJ Prodi AL angkatan 2022 2023 ya. Atau saya salah, kalau salah Iya, mohon Bu. Betul, dikoreksi. Bu. Ya, Iya, Bu, betul, Bu. mereka berdua masing-masing punya prestasi internasional. Untuk saudara Valdi telah mengikuti pengabdian kepada masyarakat, kalau tidak salah itu di daerah Nusa Tenggara, yang merupakan bentuk kerjasama pengabdian kepada masyarakat dengan, kalau tidak salah, antara hubungan Indonesia dengan Perancis ya. Ya, dan juga Valdi merupakan seorang mantan dari Ketua Himpunan Mahasiswa Jurusan Arsitektur Langkap periode 22-23. Sedangkan saudara Alfi juga sering menjadi, kalau tidak salah, ketua pelaksanaan dari berbagai kegiatan Himpunan Mahasiswa Arsitektur Lanskap dan juga merupakan ketua seminar internasional Himpunan Mahasiswa Jurusan Arsitektur Lanskap yang bekerja sama dengan, kalau tidak salah, dengan Hunter Internasional yang bergerak dalam bidang irigasi ya. Baik, waktu dan tempat kami persilakan kepada saudara Muhammad Alfi Syahid Raswardi dan juga Aquilino Valdimir Laki. Silakan, waktu dan tempat punya kalian. Baik, Bu. Terima kasih. Share screen saya sudah terlihat ya, Bu? Silakan Valdi, silakan Baik. Alfi dan Valdi. Baik. Selamat pagi Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Pada hari ini saya diberi kesempatan oleh Bu Olive selaku pengurus dari IALI untuk mengisi sesi inspirasi lintas generasi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Alfi Syahrin Lazuardi, biasa dipanggil Alfi. Saya latar belakang edukasi saya yaitu dari arsitektur lanskap Universitas Trisakti angkatan 2020 dan baru lulus di bulan ini yaitu di tahun 2024. Pengalaman saya pernah kuliah praktik di Air Mas Asri dari bulan September sampai Desember 2023. Keahlian saya cukup familiar dengan aplikasi yang terkait dengan bidang ini seperti CAD, SketchUp, Enscape, Lumion, dan Photoshop. Memulai cerita perkuliahan saya, ini ada prinsip pertama saya ketika semester 1, itu perkuliahan adalah laboratorium, yang mana laboratorium secara definisi yaitu tempat untuk percobaan. Percobaan inilah yang saya tekankan bahwa saya ingin mencoba banyak hal yang belum pernah saya lakukan, dan saya ingin mencoba semua hal yang belum pernah, yang tidak saya sukai. Ini adalah percobaan pertama saya, yaitu organisasi. Sebelumnya saya belum pernah mengikuti organisasi, saya juga belum pernah mengikuti komunitas, tapi di tahun 2021 sampai tahun 2022 itu saya coba mengikuti organisasi tingkat fakultas dan juga universitas di organisasi legislatif dan dilanjutkan dengan organisasi tingkat jurusan yaitu Himpunan Mahasiswa Jurusan Arsitektur Lanskap yang mana pada saat itu saya menjadi ketua divisi seni dan kreativitas. Karena kenapa saya memilih organisasi? Karena di Trisakti itu gaungnya menjadi kampus reformasi, kampus perjuangan, yang mana nama-nama organisasi juga cukup harum lah di sana. Maka dari itu saya coba mengikuti organisasi. Awalnya saya belum pernah dan belum tahu organisasi itu seperti apa dan bagaimana cara kerjanya. Selama 2 tahun saya sudah menjadi ketua pelaksana 5 program kerja dan kurang lebih mengikuti 17 kali kepanitiaan. Yang saya dapatkan selama 2 tahun itu yaitu pelajaran manajemen waktu dan juga manajemen risiko. Untuk manajemen waktu itu sebagai kunci utama selama saya perkuliahan untuk meminimalisir kendala, yang mana kan 3 organisasi tambah berkuliah dan juga harus menjalani hobi supaya nggak penat, itu cukup padat. Jadi manajemen waktu ini sangat berfungsi buat saya, terutama saya biasanya memakai time blocking. Jadi dari H-1 itu, misalnya besok hari Minggu saya udah tahu mau ngapain dari hari ini supaya bisa disusun jadwal-jadwalnya. Mungkin di 1-2 hari atau 1 minggu pertama itu ya mungkin secara tekstual ya pakai tabel semacam timetable. Tapi lama-kelamaan sih saya sendiri sudah terbiasa jadi nggak perlu kayak begitu. Untuk manajemen resiko, karena ini organisasinya berbeda ya, tingkat fakultas, universitas, dan juga jurusan, konfliknya beda-beda, setiap pengambil keputusan selalu ada resikonya. Biasanya kita memakai metode implikasi, jika A maka B, atau sebab akibat.
Atau kadang kalau kita kepepet biasanya pakai resiko yang paling bisa ditanggulangi oleh kita semua. Masuk ke dalam akademik, untuk di akademik ini sebetulnya banyak yang bisa diceritakan. Cuman saya coba ambil beberapa mata kuliah yang punya tugas besar, yaitu ada 3, dan juga ada beberapa mata kuliah yang memang aktivitasnya itu beda dengan mata kuliah secara umumnya. Yang pertama yaitu Studio 1. Studio 1 pada saat itu saya mengambil jenisnya itu, jenis proyeknya residensial dengan luas sekitar 4.000 meter persegi. Saya ambil di daerah Bogor, yang mana itu dekat dengan rumah saya. Pada saat itu saya mengambil 4.000 meter persegi. Kalau tidak salah, site yang paling besar dari satu angkatan dengan masalah yang cukup kompleks. Ya mungkin teman-teman di sini atau Bapak Ibu sudah familiar dengan analisis yang biasa ada di dalam perencanaan atau perancangan, yaitu ada analisis aksesibilitas, kondisi existing, iklim, dan juga pengunjung. Dan di sini saya menambahkan set feature bahwa di sana itu set feature di sana itu bagusnya ketika sunrise itu muncul dari bagian atas site. Begitupun sama dengan konsep, saya merancang konsepnya melalui, kalau tadi disinggung oleh Bu Silia memakai AI, saya dibantu dengan AI dan juga dibantu dengan penelitian. AI itu membantunya dengan cara saya mencari prinsip-prinsip desainnya, gaya-gaya desainnya, dan juga referensi ataupun penelitian. Jadi saya riset sendiri, jadi dari AI itu langsung riset sendiri di Google Scholar ataupun di Pinterest biasanya, dan saya mendapatkan cara ini clusternya itu ada di cluster Kingfield, dengan jargon home everything. Jadi saya mengambil desain prinsip king itu seperti apa. Yang pertama seperti proporsi, simetris, dan juga ada permainan ukuran. Saya tuangkan di dalam bentuk dan saya implementasikan di dalam onsite. Dan yang menariknya adalah di studio 1 ini kami produk akhirnya diharuskan membuat maket sebagai gambaran bahwa inilah proyek yang sudah saya kerjakan. Jadi untuk menaikkan sense of design-nya juga bagi kami sebagai mahasiswa. Ini adalah tugas besar yang kedua, yaitu Studio 2 mengambil jenis resort, ada di Bogor. Luasnya kurang lebih, kalau nggak salah, 1, sekian hektar. Yang menariknya di sini adalah, site yang saya ambil memiliki 2 pemandangan yang bagus, yaitu ke arah Gunung Salak dan juga ke arah Gunung Gede Pangrango. Karena ini ada di Bogor, saya coba mengambil tema dan filosofi Sunda dari mulai pola kependudukannya, dari kosmologi Sundanya, yang saya implementasikan di dalam pembagian kontur, lalu masuk ke dalam filosofi yang saya implementasikan ke dalam fasilitas. Dan kondisi existing di sana itu adalah kebun. Jadi cukup menantang gitu. Dan karena kebun ini berundak, jadi bagaimana caranya saya coba bikin desain yang memang tidak merubah banyak perubahan dengan kondisi existingnya, yaitu yang bisa diakalkan dengan pembagian kontur. Kalau untuk Studio 2 ini, eh, produk akhirnya itu sudah cukup modern. Jadi boleh berbentuk render. Ini adalah render pertama saya memakai Enscape. Waktu itu pertama kali saya coba belajar render memakai Enscape dan ini hasilnya. Lalu ini adalah tugas besar yang ketiga, yaitu Studio 3. Saya mengambil jenisnya komersial di daerah Kuningan, Jakarta, yang mana itu adalah bisnis distriknya Jakarta. Luasnya kurang lebih kalau tidak salah sekitar 5 hektar. Yang menariknya di sini adalah kondisinya itu karena di tengah-tengah bisnis distrik, jadi landscape yang itu lebih ke arah urban. Urban yang mana karena ini adalah di dalam bisnis distrik dan juga komersil, saya membuat project aim atau project sasaran daripada project ini, yaitu produktif, sosial, dan kolaboratif. Karena menurut saya, karena di Jakarta itu sudah berkembang pesat komunitasnya, kayaknya sentris daripada komunitas-komunitas Indonesia itu pasti ke Jakarta. Jadi saya coba pengen ngebuat 3 sasaran ini, yaitu produktif, sosial, dan kolaboratif. Untuk bentuk yang saya ambil untuk pada tapak ini, saya mengambil dari logo site yang saya ambil, yaitu berbentuknya lingkaran yang saya implementasikan ke dalam pembagian ruang dan juga sirkulasi dalam site. Ini adalah hasil akhirnya, hasil akhir dari Studio 3 saya, berupa render juga. Ini render kedua saya, mencoba memakai Lumion yang cukup adaptasi lagi dari Enscape ke Lumion. Itu saya belajar dari YouTube.
Lalu setelah penatnya melewati 3 studio, kami pergi untuk kuliah kerja lapang dan juga studi lapang ke daerah Bandung, ke kota Soreang dan juga ke arah Pangalengan. Di sana kami bertemu dengan Pemda setempat, belajar tentang perencanaan daerah-daerah di Kabupaten Bandung. Tapi selain kami belajar dengan Pemda setempat juga kami liburan ya di sana, menyusuri kebun teh, minum teh pada pagi hari, dan juga berjalan di area Pemda untuk melihat-lihat bagaimana sih kondisi lanskap di sana itu. Karena studi lapang dan kuliah kerja lapang itu dua fokus yang beda, yang satu ke arah urban, yang satu lagi ke arah rural. Makanya yang mengambil yang satu perkotaan, yang satu ke arah pedesaan. Di semester selanjutnya, saya masuk ke dalam kuliah praktik. Saya coba apply ke Air Mas Asri dan diterima. Air Mas Asri itu berada di Jalan Cikini 4, yang dimana di jalan di Air Mas Asri itu saya banyak berkecimpung di konsep dan juga desain. Diarahkan oleh senior-senior di sana, dibantu juga di sana. Yang saya dapatkan itu ada tiga hal yang paling kepake sampai saya menyelesaikan skripsi. Yang pertama design thinking, di mana kita berimajinasi dan imajinasi itu dibuat menjadi sebuah konsep atau desain. Yang kedua design approach, bagaimana si desain atau konsep itu bisa diterima oleh associate yang pasti harus reasonable. Dan yang ketiga yaitu desain framework. Bagaimana caranya setelah diterima oleh associate, kita merancang beberapa ruang-ruang yang ada di site tersebut. Ini adalah hasil kerja ketika saya kuliah praktik di Air Mas Asri, banyak menggunakan aplikasi Photoshop, SketchUp, Enscape, Lumion, karena saya lebih banyak berkecimpung di konsep dan juga desain. Dari bulan September sampai Desember, kurang lebih waktu itu 3 bulan, karena September saya masuknya di pertengahan September dan keluar di pertengahan Desember. Cukup padat, tapi seru, karena di sana seniornya baik-baik, bisa mengarahkan saya, sampai akhirnya hari ini saya lulus dari Trisakti. Selanjutnya, ini adalah tugas besar terakhir, yaitu skripsi, karena prinsip awalnya itu adalah perkuliahan adalah laboratorium. Tadi proyek pertama saya mengambil residential, yang kedua yaitu resort, yang ketiga itu komersial. Yang pertama residential itu adanya di tengah-tengah perumahan atau klaster. Yang kedua yaitu resort, yang di mana itu adanya di tengah-tengah kebun, rural, pedesaan. Yang ketiga yaitu di tengah-tengah perkotaan, yang mana tiga-tiganya itu beda-beda dan kendalanya pun beda-beda, street desainnya pun beda-beda. Nah, saya bingung kira-kira skripsi mau ambil apa. Soalnya dari 3 hal ini saya udah ambil. Akhirnya pada saat saya liburan di semester 6 ke semester 7 sebelum ambil skripsi, saya nemukan satu site yang emang menurut saya kayaknya menarik nih buat diangkat penelitian dan juga sebagai tugas akhir, yaitu di Labuan Bajo. Sebuah tempat yang mana demand-nya itu tinggi, tapi supply hotelnya itu sedikit. Kalau tidak salah, hotel yang mumpuni untuk kelas internasional sekitar 3 sampai 4. Ya, padahal hotel yang saya tempati pada saat itu adalah hotel paling lama dan tertua yang ada di situ, dan lahannya itu sekitar 8,6 hektar. Tapi sayangnya belum bisa mengakomodasi wisatawan-wisatawan asing yang sedang berlibur ke sana. Karena di sana itu kebanyakan mayoritas wisatawan asing. Pada saat saya melakukan penelitian, saya mengangkat judul tentang kajian potensi alam, karena potensi alam di sana itu sangat bagus. Jadi di bagian pantainya itu ada sunset kalau sore hari, dan ketika pagi hari itu ada sunrise yang terhalang dengan bukit. Jadi secara potensi alam itu udah bagus banget. Di sana juga alamnya masih asri. Nah, ketika saya merancang skripsi ini, saya coba survei ke sana dan juga melakukan studi banding untuk kebutuhan studi. Yang pertama itu saya melakukan studi banding ke Nihisumba. Yang menariknya adalah ketika saya survei dan juga studi banding dengan Nihisumba, bahwa Nihisumba itu harga satu malamnya itu sekitar 30 sampai 60 juta. Tapi untuk di Google Maps-nya, di Google mereka itu punya rating sekitar bintang 5.
dengan reviewsnya itu sekitar 800 orang. Yang mana kalau dipikir berarti demand-nya ini sangat tinggi gitu. Dan orang-orang luar negeri itu suka dengan desain-desain kayak seperti itu. Akhirnya yang coba saya ambil yaitu color palette-nya. Color palette di sana itu biasanya menggunakan warna-warna alami. Abu, krem, coklat, hijau, biru, atau kadang ada yang hitam, ada juga yang putih. Tapi itu hanya sedikit. Biasanya warna-warna itu krem, coklat, hijau, biru, dan abu. Makanya pada saat saya membuat skripsi ini, saya coba all out, saya coba kerahkan apa yang saya tahu tentang hard material di sana, tentang pengetahuan hard material. Makanya saya mengambil beberapa pola-pola yang berbeda, walaupun bahan utamanya sama, itu dari limestone. Ini adalah hasil akhir dari skripsi saya. Pada kondisi existing itu nomor 4, 7B, dan 5 itu kosong sebetulnya. Jadi yang baru terbangun sekitar 40-50%. Jadi cukup seru tuh ngedesain. Dalam waktu sekitar 3 bulan saya mendesain. Dan ini adalah hasil render yang coba saya buat ketika selesai mendesain. Nah, bagaimana saya bisa survive ketika saya berkuliah? Yang pertama itu saya selalu mengasah skill. Saya itu sangat suka grafis. Pertama kali yang saya coba itu adalah Enscape. Makanya saya itu sering mengikuti workshop Enscape. Selama perkuliahan, setidaknya sekitar 6 kali saya sudah ikut workshop tentang rendering, karena saya juga suka grafis tadi, untuk agar supaya saya itu bisa selalu adaptasi seiring perkembangan zaman. Karena ada beberapa aplikasi yang selalu mengupgrade. Kayak sekarang misalnya ada AI. AI itu sekarang udah dimasukin ke render engine supaya lebih real. Karena render engine itu biasanya yang seperti Enscape, Lumion itu masih seperti animasi, beda dengan 3ds Max atau yang lainnya. Jadi saya coba mengikuti workshop supaya saya bisa terus adaptasi dengan perkembangan zaman. Nah, yang kedua adalah dengan cara saya melakukan hobi. Supaya karena kuliah di bidang konstruksi atau teknik itu erat kaitannya dengan rasa penat, saya selalu menuangkannya itu di hobi. Hobi saya itu adalah olahraga. Jadi biasanya saya sebelum kuliah itu ketika offline, sebelum kuliah, kalau kuliahnya siang, saya biasanya olahraganya pagi. Lalu lanjut siang itu kuliah dan sore itu kadang organisasi atau malam biasanya. Atau kadang diubah paginya kuliah, siangnya olahraga, sorenya itu organisasi. Saya setidaknya 5 kali dalam seminggu harus melakukan hobi tersebut. Dan hobi yang kedua yaitu jalan-jalan. Sesimpel biasanya sih saya suka, karena saya tinggal di Bogor, di sini masih banyak pepohonan. Saya suka keliling-keliling kota tanpa harus misalnya mampir ke tempat-tempat yang fancy misalnya. Saya cuma keliling kota buat ngeliat-lihat apa namanya, menghilangkan kepenatan gitu di dalam kota Bogor biasanya. Mungkin itu yang bisa saya sharing, Bu Olive, dari college life saya. Semoga teman-teman bisa mengambil hal-hal baik dari apa yang saya presentasikan. Terima kasih. Saya kembalikan ke Bu Olive. Terima kasih kepada Alfi atas sharingnya. Sekarang kita lanjutkan kepada sharing kepada saudara. Terima kasih Alfi, sharing kamu sangat menginspirasi. Moga-moga nanti dapat diteruskan oleh kepada adik-adik kelas kamu dan juga nanti mungkin kepada kakak-kakak seniornya Alfi. Kami menerima kok waktu kalian untuk sharing dengan kami baik di IALIS yang serius dan juga ILG. Baik, kita lanjutkan kepada pembicara kita Aquilino Valdi yang tampaknya sudah dari tadi gelisah ya sepertinya. Ya, waktu dan tempat Ya, kami baik, Bu. persilakan Valdi. Ya, saya izin share screen dulu, Bu, sebelumnya. Ya, silakan. Apakah suara Valdi terdengar? Apakah sudah terlihat? Terlihat Ya, sudah apakah suaranya sudah Valdi terdengar terdengar sebelumnya? apa tidak? Ya, terima kasih Valdi, silakan. Sudah terdengar, Bu. Oh ya, baik. Oke, Pak. Ya, selamat pagi semuanya, Bu Olive, Bu Silia, dan para hadirin, para peserta. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya, dan terima kasih banyak kepada IALI DKI yang telah mengundang saya untuk
menjadi pembicara pada agenda pada hari ini, yaitu inspirasi lintas generasi yang seri ke-8. Hari ini mungkin saya ingin sharing-sharing pengalaman dikit lah untuk selama saya menjadi mahasiswa di jurusan Arsitektur Lanskap Universitas Trisakti. Nah, untuk materi kali ini itu saya beri nama Journey to the West. Kenapa saya kasih nama seperti itu? Karena saya sendiri berasal dari Nusa Tenggara Timur ya, di daerah timur Indonesia, dan saya pergi ke Jakarta yang mana berada di sebelah barat untuk menimba ilmu, dan jaraknya ya cukup jauh sih. Makanya saya beri nama untuk sharing season kali ini Journey to the West. Nah, sebelumnya perkenalkan saya, yaitu aku Lino Valdimir Laki. Saya sendiri adalah mahasiswa dari jurusan Arsitektur Lanskap Universitas Trisakti angkatan 2020. Oh ya, sebelumnya kalau ini dilihat ada kata JAO, itu berarti saya, itu adalah kata dalam bahasa Ende. Kemudian, nah, pertama kali kenal lanskap tuh di mana dan bagaimana caranya? Kok bisa nyampe ke Trisakti gitu? Padahal dari timur. Untuk pertama-tama, waktu itu saat saya baru lulus SMA, nah kebetulan lagi mencari jurusan dan juga kampus untuk berkuliah. Nah, carinya itu lewat internet, dan ketika cari jurusan-jurusan di internet, nah ketemu satu jurusan yang menurut saya tuh di ND sendiri atau di Nusa Tenggara Timur sendiri tuh masih belum banyak yang mengambil jurusan itu, atau belum ada tenaga ahli yang dari jurusan itu, yaitu jurusan arsitektur lanskap. Nah, setelah mencari jurusan arsitektur lanskap, saya mengikuti SBMPTN. Nah, pada SBMPTN sendiri, itu saya mengambil eh, jurusan itu arsitektur lanskap, tapi di Universitas Udayana Bali. Nah, tetapi karena nggak lolos waktu SBMPTN, saya mendapat eh, kabar gitu kan. Ternyata di Trisakti ada juga jurusan arsitektur lanskap. Nah, karena di jurusan Trisakti ada arsitektur lanskap, dan kebetulan waktu itu ada kenalan di teknik planologi, nah, maka langsung mendaftarkan saya ke jurusan arsitektur lanskap Universitas Trisakti. Nah, begitu jalan ceritanya. Kemudian untuk di landscape sendiri, landscape Universitas Trisakti, itu tuh ada 3 mata kuliah yang saya cukup sukai gitu, yang favorit lah. Yang pertama tuh ada grafis. Nah, grafis sendiri tuh kita belajar tentang menggambar ya. Mau menggambar eh, DED, terus menggambar tajuk pohon, atau menggambar perspektif dan sebagainya, itu diajarkan dari yang paling awal sampai yang ke lebih advance-nya gitu. Mulai dari menggambar titik, garis, bidang, sampai ke perspektif. Nah, itu di mata kuliah grafis. Grafis sendiri itu berguna untuk kita ketika misalkan mau survei, tapi eh, nggak bawa laptop atau bagaimana gitu. Kan pastinya kita perlu mungkin untuk membuat sketsa dan sebagainya. Nah, adanya mata kuliah grafis di sini berguna ketika ada situasi-situasi seperti itu. Kemudian ada Aplikom. Nah, ini mata kuliah yang favorit saya, karena dari Aplikom sendiri saya belajar untuk penggunaan aplikasi seperti SketchUp, kemudian AutoCAD, dan Photoshop. Nah, aplikasi ini berguna sekali tuh untuk ketika di perkuliahan maupun di dunia kerja. Karena zaman sekarang udah teknologi udah semakin canggih, dan bahkan sekarang udah ada AI yang seperti Saudara Alfi jelaskan tadi. Maka untuk belajar aplikasi-aplikasi seperti ini memang sangat penting karena zaman udah digital ya. Kemudian ada dasar rekayasa tapak, di mana pada mata kuliah ini nih belajar tentang rekayasa tapak, misalnya belajar tentang kontur, kemudian untuk merekayasa kontur, eh, contohnya seperti jika kontur, mungkin kemiringan kontur curam bisa direkayasa agar lebih landai atau lebih rata lah.
sehingga tidak terlalu curam. Kemudian dari mata kuliah tadi itu penerapannya kayak gimana? Nah, untuk penerapannya sendiri itu di perkuliahan saya biasa nerapinnya ada di dua hal. Yang pertama ketika mata kuliah studio yang seperti Saudara Alfi jelaskan tadi ada studio 1, 2, dan 3 yang mempunyai lingkupnya berbeda-beda mulai dari taman lingkungan, kemudian taman kota hingga kawasan dan juga pada tugas akhir. Untuk tugas akhir sendiri saya mengambil tapaknya di sekolah saya sendiri yaitu SMA Kasura Dikara Ende di kota Ende ya. Untuk kenapa saya ngambil tapak ini? Karena yang pertama tapak ini tuh saya kenal banget gitu. Karena eh, bisa dibilang saya dari kecil udah ke tapak ini. Terus yang kedua, saya melihat untuk fasilitas-fasilitasnya sendiri masih kurang untuk untuk apa namanya? Untuk dipakai untuk kegiatan akademik maupun non akademik dari siswa-siswi SMA ini. Lalu untuk konsepnya sendiri, saya mengambil konsep Katolik karena SMA ini merupakan SMA Katolik dan ya itu tadi fasilitas Katoliknya masih cukup kurang. Lalu selanjutnya yaitu untuk organisasi ketika kuliah ya. Untuk organisasi sendiri pada saat itu saya pernah menjadi wakil ketua himpunan periode 2021-2022 dan juga ketua himpunan pada periode 2022-2023. Eh, saat menjadi ketua himpunan sendiri itu cukup banyak ya, seperti tantangan, kadang ada hal yang mengembirakan, kadang ada hal yang mengecewakan gitu. Nah, dari saat menjadi wakil ketua maupun menjadi ketua itu banyak hal yang saya pelajari. Nah, misalnya seperti kerjasama, kemudian manajemen waktu, kemudian manajemen risiko, lalu eh, koordinasi sana sini, kemudian menjalin relasi dengan pihak-pihak luar. Nah, misalkan seperti di sini ada contoh-contoh untuk kegiatan-kegiatan pada saat saya menjabat jadi ketua HMJ. Yang pertama ada PPAM, yaitu program pengenalan anggota muda bagi angkatan 2023 yang kemarin yang pada tahun 2023 kemarin baru masuk ke Universitas Trisakti jurusan Arsitektur Lanskap. Kemudian ada seminar internasional bersama YALI dan juga Hunter. Kemudian ada aksi lingkungan yang diketuai oleh Saudara Alfi waktu itu. Nah, kemudian saat menjadi mahasiswa juga, saya juga pernah mengikuti kompetisi atau lomba ya. Yang pertama itu ada Hijau Jakartaku Student Design Competition 2023, yang mana untuk tapaknya sendiri waktu itu saya mengambil, kelompok kami mengambil LASWI ya, yang ada di Bandung. Dan kebetulan waktu itu saya sekelompok sama Bang Yafa yang kemarin sempat menjadi pembicara pada ILG seri sebelumnya. Kemudian untuk HJK SDC 2024, ini kelompok kami mengambil tapak pada Taman Gandaria ya, Taman Gandaria Tengah, yang mana kelompoknya sendiri itu adalah saya dan Saudara Alfi. Lalu, nah, pada saat perkuliahan itu banyak hal yang terjadi gitu. Dan yang saya dapat ambil itu ada 3. Yang pertama, ilmu pengetahuan dari selama perkuliahan, dan juga dalam bidang non-akademik, kemudian relasi, dan kemudian relasi. Jadi pada saat berkuliah ya di jurusan arsitektur lanskap dan berorganisasi itu saya mendapatkan relasi yang cukup banyak, misalkan seperti bersama relasi dengan IALI Jakarta, kemudian dengan teman-teman UI ketika ada pengabdian masyarakat di Kupang, kemudian relasi dengan orang-orang baru di jurusan arsitektur lanskap gitu, dan juga kemudian eh, pengalaman banyak sih pengalaman yang
didapat ketika berkuliah. Ada pengalaman yang gembira, sedih, agak kocak gitu. Eh, Kemudian ke dunia kerja. Saya sendiri sekarang itu bekerja di bawah bimbingan Bang Uki dan Mbak Itong ya. Dan juga di bawah bimbingan abang-abang saya, kakak abang saya juga, ada Bang Yafa, Bang Ais, dan Kanadira. Pada dunia kerja sendiri itu biasanya software yang digunakan itu, yang biasa saya gunakan itu ada AutoCAD, kemudian SketchUp, dan juga Photoshop. Nah, dari ketiga aplikasi ini sebenarnya pada saat perkuliahan tuh sudah diajarin gitu. Cuman saya sendiri suka ngulik-ngulik lagi lewat YouTube ataupun bertanya ke kakak abang yang lebih mengerti. Nah, untuk saya sendiri lebih sering menggunakan Photoshop karena saya sendiri suka menggambar dan juga mengedit-ngedit foto gitu. Jadi lebih sering menggunakan Photoshop. Oh ya, dan juga AutoCAD. Nah, kemudian untuk contoh sedikit yang saat di pekerjaan, nah ini adalah contoh tabel perhitungan sprinkle drip. Jadi sprinkle-nya sistemnya tetes gitu. Ada dua contoh. Yang pertama tuh eh, sprinkle drip water mist dengan drip head putar gitu. Kemudian yang kedua ada sistem drip yang otomatis. Cuman cara ngitungnya tuh dari kedua gambar ini tuh berbeda. Yang satu eh, menghitung nozzle-nya ya. Nozzle-nya yang ini, yang unitnya seperti ini. Yang kedua itu ngitungnya per modul. Jadi untuk contohnya seperti modul itu seperti ini. Jadi modul itu terdiri dari konektor, kemudian konektor T, lalu selang dan nozzle. Nozzle-nya itu untuk saluran keluarnya air ya, ketika ada penyiraman. Nah, untuk jadi ini namanya tuh modul. Jadi perhitungan untuk sprinkle-nya itu per modul biasanya yang saya gunakan. Kadang ada yang menghitung cuman bukan per modul seperti ini tapi per nozzle gitu. Jadi yang dihitungnya tuh terpisah. Selangnya sendiri sama nozzle-nya sendiri. Selangnya berapa meter, terus nozzle-nya ada berapa buah. Itu cara perhitungan yang kedua. Tolong koreksi kalau saya salah. Kemudian ada contoh perhitungan untuk floor drain. Nah, untuk floor drain sendiri seperti ini ya cara penghitungannya. Ya, kalau di AutoCAD atau di Denah tinggal meletakkan simbol floor drain yang akan digunakan, kemudian tinggal dihitung jumlah unitnya ada berapa floor drain beserta spesifikasinya berbahan apa dan juga menggunakan ukuran berapa. Kemudian ada perhitungan street furniture ya biasanya. Misalnya pada denahnya kita membuat simbol bangku dengan simbol seperti ini di CAD, kemudian tinggal menghitung berapa jumlahnya dan juga mengeluarkan spesifikasinya. Misalkan ukurannya panjang kali lebar kali tinggi, kemudian dan juga materialnya menggunakan apa. Nah, ini mungkin untuk detail street furniture itu bangku yang tadi ya. Bisa dilihat tingginya berapa dan juga panjangnya berapa dan juga lebarnya. Kemudian ini ada beberapa sketsa 3D yang dibuat ketika bekerja bersama kakak abang pembimbing. Lalu di samping pekerjaan juga dan perkuliahan, saya juga sering menghilangkan penat dengan menjalankan hobi ya, seperti saudara Alfi juga. Nah, hobi saya sendiri itu menggambar, teman-teman. Jadi bisa menggambar digital ataupun secara tradisional menggunakan pensil atau pulpen. Nah, ini sedikit foto-foto keluarga kecil ya di arsitektur lanskap. Mungkin dari saya sekian, terima kasih. Saya kembalikan ke Bu. Kepada saudara Faldi, kepada saudara Aquilino Faldi, sebelumnya saya minta izin kepada Alfi dan Faldi untuk saya ambil gambarnya. Baik, 1, 2, 3, senyum.
Terima kasih kepada Alfi dan Pauli atas cerita inspiratifnya dari zaman kehidupan kampus dan juga ketika sedang bekerja. Dan juga terima kasih kepada para Bapak Ibu yang telah membimbing Alfi dan Pauli. Kakak Abang telah memberi kepercayaan Alfi dan Pauli untuk bekerja di luar kegiatan akademisnya. Karena mereka benar-benar newcomers ya, benar-benar lebih fresh di oven daripada Bang Yafa, Bang Ais, dan Mbak Nadira kalau nggak salah. Karena mereka benar-benar fresh di oven, dan juga semoga inspiratif mereka kali dari Alfi, kisah inspiratifnya, dan juga dari Valdi dengan title-nya yang lucu, Journey to the West. Saya sampai pikir Valdi seilmu sama mohon maaf ya Valdi Sundokong dan kawan-kawan karena Journey to the West. Baik, sebelumnya saya juga Alfi jangan lupa membangun Indonesia ya. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu, jika ada yang ingin bertanya kepada Valdi, Valdi dan Alfi, waktu dan tempat kami berikan kepada kalian. Ya, ada yang ingin bertanya kepada Alfi dan Valdi, silahkan raise hand. Ayo, ada yang ingin bertanya, ada yang ingin, atau mungkin ada yang ingin memberikan gimana sih Alfi atau Valdi di luar. Kalau saya mengenal Alfi dan Valdi itu kebanyakan di dalam Trisakti dan juga paling kegiatan MTP ya Valdi kalau nggak salah ya, kita Museum Taman Prasasti. Ya, Bu. Kalau sama Alfi, saya mulai mengetahui Alfi itu awal mulai kalau nggak salah dari seminar bersama Hunter ya Alfi ya, ketika kamu ketuanya. Iya Bu, betul Bu. Terus juga di situ ternyata saya melihat, mohon maaf waktu acara pengkaderan, Pak, kamu juga kalau nggak salah ketuanya ya, tapi saya malah ingat kamu di Hunter Alfi, sorry. Wah, sudah ada yang raise hand, kakak kita tercinta. Mohon maaf Alfi, suaranya masih mute. Baik, sudah ada raise hand dari pertanyaan kita, Abang Yafa, silakan Bang Yafa. Ya, baik. Apakah suara saya terdengar? Terdengar, silakan Bang Yafa. Ya, sebelumnya terima kasih Alfi, Valdi, Bu Olive, acaranya menarik. Mungkin sebenarnya saya ingin bertanya aja ke Alfi sama Valdi, singkat sih pertanyaannya. What's next? Gitu. Setelah perkuliahan gitu ya, what's next? Kalian itu mau apa? Itu aja sih Bu. Baik, terima kasih Yafa. Ya, silakan satu persatu. Mungkin Valdi dulu ya Bu. Ya, silakan urut Boleh Pak. Alfa ya. Alfa Beta, silakan Aquilino. Iya, Bu. Waduh, ini pertanyaan yang cukup sulit dijawab ya. Waduh, nggak bercanda, Bu. Iya, setelah perkuliahan ya, setelah lulus dari arsitektur lanskap kan maksudnya Bang ya. Bukan setelah selesai jam kuliah kan. Ya, betul Jadi, Val. iya. Setelah dari kuliah gitu. Kan sekarang udah selesai kan? Iya, udah selesai. Ya, Pastinya gituan sih belum udah Bang selesai. Yafa, karena masih salah. Waduh. Enggak, Bu. Waduh. Iya, jadi setelah kuliah tuh saya sendiri untuk nargetin buat mencari pekerjaan ya. Dan kebetulan sekarang tuh cari pekerjaan sambil mungkin ya apa ya, nyari sampingan juga lah. Dan pekerjaannya sendiri kan kebetulan udah sekarang lagi di bawah bimbingan Bang Uki dan Mbak Itong, Bang. Puji Tuhannya. Mungkin kalau Saudara Alfi bagaimana, Saudara Alfi? Ya Bang. Kalau saya sendiri sebetulnya waktu semasa kuliah pernah bikin roadmap sendiri. Kira-kira di jenjang karir, jenjang pendidikan tuh kemana? Saya coba bagi dua ya Bang, jenjang karir sama pendidikan. Untuk jenjang karir tentu pasti kerja ya Bang. Dan kemungkinan besar masih ada di eh, garis landscape ini. Tapi apakah ke kontraktor, developer, atau ke konsultan itu belum tahu. Dari sekarang-sekarang sih masih coba cari-cari kira-kira
yang paling nyambung dengan roadmap yang saya pernah bikin semasa kuliah itu kemana, apakah konsultan, developer, atau kontraktor. Kalau untuk jenjang pendidikan, itu pengen belajar lebih banyak lagi ya Bang ya. Waktu kuliah itu kepengenannya tuh besar antara ke sipil atau ke urban design. Kenapa ke sipil? Saya kayaknya minim banget untuk pengetahuan konstruksi, jadi saya pengen belajar lebih banyak di area sipil. Kenapa ke urban design? Saya pengen lebih belajar tentang yang lebih makro lagi Bang daripada area-area meso ataupun mikro. Mungkin itu Bang dari jenjang karir dan pendidikan saya. Baik, baik. Apakah Bang Yafa sudah cukup puas Bang dengan jawaban mereka? Wah, dia kata Bang Yafa top keren Valdi dan Alfi. Terima kasih. Baik, untuk yang Bapak Ibu sekalian, jika ada yang ingin bertanya atau meminta mereka untuk menambah sharingnya juga kami persilahkan waktu dan tempatnya. Oh, silakan Pak Reza. Waduh, tambah grogi nih Valdi sama Alfi. Ya, silakan Pak Reza, waktu dan tempat kami Ya, persilahkan. terima kasih Bu Alif, terima kasih Bung Alfi dan saya biasanya manggil Valdi Kak, Bu, Kak Valdi. Apa tuh maksudnya tuh Pak? Boleh? Ya, siap, Pak. Kakak maksudnya. Oh, kakak. Oh, Iya, mungkin ini aja sih, apa, singkat aja. Kan tadi presentasinya sangat baik dan ya banyak sekali kegiatan yang diikuti sama Bung Alfi sama Kak Valdi nih. Mungkin karena di sini juga ada rekan-rekan mahasiswa lainnya gitu. Boleh nggak sih di-sharing gitu? Dengan kesibukan yang luar biasa itu, organisasi, Alfi bahkan nge-gym tiap hari, Valdi waduh, ngegambar tiap hari, sampai saking wah, romantisnya saya aja digambarin sama Valdi. waduh, Nah, wah, gimana caranya, berarti kan ada manajemen waktu yang luar biasa lah dari mereka berdua. Nah, boleh di-sharing nggak gimana cara manage waktunya dengan segala kesibukan itu, tapi semuanya berjalan lancar gitu, di akademis lancar, di pekerjaan lancar, di hobi juga tetap dijalan. Itu aja sih, Bu. wah, Pak, saya jadi ngiri Pak, Bapak digambarin sama Valdi Pak. Waduh, ya terima kasih Pak Reza buat buat saya jadi grogi jawabnya. Terima kasih Pak Reza buat pertanyaan inspiratifnya kepada Valdi dan Alfi. Ya, Valdi dan Alfi, silakan. Mungkin saya dulu ya Bu. Kalau saya cara ngebagi waktunya itu dengan time blocking. Jadi di satu hari itu pasti udah tahu nih. Kalau kayak di dunia bisnis itu kan ada fixed cost, ada variable cost itu sesuatu udah gak juga. Untuk variable cost itu sesuatu hal yang masih bisa situasional. Nah, yang fixed cost ini biasanya itu perkuliahan itu udah pasti. Cuma perkuliahan ini antara pagi, siang, sore itu belum pasti, tergantung harinya. Kalau yang variabelnya itu biasanya ada di hobi atau olahraga. Dan organisasi juga sebetulnya masuknya ke variabel karena masih situasional. Nggak setiap hari itu selalu ada kegiatan. Jadi dipertimbangkan lagi setelah tahu acaranya apa aja di hari tersebut, dipertimbangkan lagi dengan skala prioritas. Skala prioritas ini nantinya saya tanya nih ke apa namanya ke saya sendiri kira-kira kalau misalnya saya ngeduluin gym dulu dibanding eh, organisasi misalnya itu resikonya apa? Apakah saya bisa tanggulangi? Apa yang saya bisa dapatkan? Kalau sekiranya itu urgent banget, organisasinya urgent banget, biasanya gym atau hobinya itu saya kebelakangkan lah, entah itu sore ataupun malam biasanya. Begitupun sebaliknya, kalau misalnya organisasinya nggak terlalu penting, misalnya piket bukan nggak terlalu penting, tapi lebih ke bisa diulur lah. Waktunya nggak terlalu, misalnya dari jam 1 sampai jam 2 nggak ada batasan. Jadi terserah mau kapan aja. Biasanya saya mendahulukan yang hobi, biasanya kayak gitu. Soalnya dari yang saya tahu, di kesehatan itu kan hormon kebahagiaan itu ada 4 ya, dopamin, oksitosin, saya lupa 2 lagi. Nah, si hobi ini saya bikin jadi supaya saya tuh bukan nggak bete, tapi lebih ke nggak penat. Jadi walaupun saya padat, saya masih tetap suka aja, saya bahagia gitu, saya senang melakukan aktivitas tersebut. Mungkin itu yang bisa saya jawab,
Kalau Valdi gimana, Val? Ya, terima kasih Alfi. Kalau untuk saya sendiri itu mirip-mirip ya kayak Alfi, pakai skala prioritas. Jadi ya nentuin kegiatan di hari itu yang mana yang harus lebih didahulukan seperti itu. Dan misalkan ada kegiatan mendadak, itu biasanya sama ditentuin dulu skala prioritasnya. Apakah kegiatan yang mendadak itu tuh urgent banget atau enggak. Dan kalau misalkan nggak urgent-urgent amat, ya kerjain yang lebih urgent terlebih dahulu gitu. Dan saya juga mungkin melihat eh, apa ya, misalkan ada satu kegiatan tuh fleksibilitas waktunya tuh lebih longgar atau eh, misalkan udah mepet-mepet deadline atau gimana gitu. Seperti itu, biar kegiatan yang lain juga bisa terlaksana, misalnya kayak hobi dan lain-lain. Bagaimana Pak Reza? Apakah sudah terjawab, Pak? Apa Sudah, ini? sudah Bu. Mantap emang nih, Kak Valdi sama Kak Alfi. Mirip sih emang kalau dilihat-lihat berdua. Black and white ya, Pak? Ya, mirip tuh. Alfi sama Valdi kata Pak Reza mirip. Mungkin ada abang adik yang ingin sharing mungkin kepada para big bossnya Alfi sama big bossnya Valdi, silahkan. Eh, Silahkan aku itu Munira ya. Ya, silakan Munira Hayati. Ya Bu, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya untuk saya bertanya kepada Bang Faldi dan juga Bang Alfi. Sebelumnya saya dengar tadi pemaparannya keren banget dan bisa buat inspirasi saya nantinya untuk melanjutkan ke semester 7. Di sini saya mau nanya sama Bang Faldi sama Bang Alfi, karena dilihat dari abang-abang ini kan sibuk banget, ada yang jadi kahim, ada juga yang di parlemen dan kongres. Dan di sini saya itu eh, hampir sama mengalami jabatan dari Bang Alfi maupun Bang Faldi, yang di mana saya juga parlemen dan juga kongres, sama eh, ada kesibukan juga. Dan mungkin saya pengen bertanya bagaimana sih caranya Bang Faldi sama Bang Alfi ini untuk memanage kesibukannya, sama juga untuk memanage waktu-waktu dari semester-semester akhir ini, karena di sini saya pengen minta mungkin masukan dan saran karena mau mencoba mengambil seminar nantinya di semester selanjutnya, karena eh, sampai sekarang saya masih ngerasa dari kesibukan saya ini belum bisa memanage waktu dengan baik sama akademik yang akan saya ambil, termasuk juga seminar nantinya. Mungkin dari saya itu dulu sih Bu, dan juga Bang Fadi, Bang Alfi. Terima kasih. Terima kasih Munira. Baik, Alfi dan Valdi, mohon sharingnya kembali. Iya, mungkin kalau saya duluan mungkin Bu. Soal seminar. Nah, kebetulan kan kemarin seminar tuh jadi mata kuliah yang ini ya, mata kuliah besar gitu di AL, penelitian gitu. Dan ini salah satu mata kuliah yang menurut saya cukup sulit karena untuk penelitiannya sendiri tuh harus mencari berbagai macam sumber, terus juga harus melakukan bimbingan gitu-gitu, dan nggak boleh sembarang eh, dalam pengerjaannya tuh harus sistematis juga gitu, nggak bisa sesuka hati kita. Nah, untuk eh, Unira sendiri kan di Kongres ya sekarang sama di parlemen gitu. Nah, kalau menurut saya sendiri itu pasti di organisasi tuh kita punya rekan juga kan gitu. Nah, dan juga tadi kalau untuk eh, manajemen waktu sendiri kan mungkin bisa tentuin dari skala prioritas. Nah, untuk sekarang kan mengira sedang di parlemen atau kongres. Jadi kan kebetulan punya rekan tuh di situ. Coba mungkin kalau menurut saya tuh cari satu rekan atau
coba apa ya, iya, rekan yang bisa jadi rekan Munira yang baik gitu, biar bisa ketika Munira ada misalnya kayak ada apa ya, dikejar deadline atau eh, ada keperluan yang mendadak, itu bisa minta tolong Munira gitu Nah, untuk megang masalah organisasi, biar akademiknya Munira sendiri juga nggak terlalu terbebani gitu, karena cukup padat ketika semester 7. Ada KP, eh, ada KP, ada seminar. Kemudian untuk saya sendiri waktu itu, eh, karena cukup fleksibel ya ketika semester 7, jadi saya mungkin lebih apa ya, hmm, mendahulukan kepentingan untuk akademik gitu. Jadi biar bisa akademiknya biar bisa lancar gitu. Dan karena seminar itu cukup sulit dan cukup urgent bagi saya sendiri, maka harus didahulukan dari kepentingan organisasinya. Seperti itu. Kalau menurut saya waktu itu seperti itu sih. Wah, ya kalau saya sendiri sebetulnya jawabannya masih sama kayak waktu saya jawab di pertanyaannya Pak Reza. Ini saya coba share screen. Nah, time blocking itu sebetulnya di dalam dari time blocking itu saya biasanya udah tahu tuh estimasinya tuh berapa lama. Kayak misalnya rapat organisasi itu biasanya sekitar setengah jam sampai 1 jam biasanya. Lebih daripada itu biasanya itu nggak optimal. Nah, kalau misalnya 1 jam organisasi, apakah saya masih ada waktu untuk melakukan hobi atau enggak aktivitas-aktivitas lain? Jadi time blocking itu sebetulnya secara prinsip udah dapet ketika saat organisasi. Kalau di organisasi itu kan sebetulnya yang paling familiar itu timetable ya, kurang lebih seperti ini timetable. Cuman kalau timetable itu biasanya udah jadi pakem tuh. Kalau udah kayak gitu ya udah kayak begitu. Kalau time blocking biasanya masih ada situasional. Ada beberapa aktivitas-aktivitas yang masih bisa digeser, yang masih bisa dikurangin atau di reschedule. Biasanya kayak gitu. Itu kalau untuk dari manajemen waktu. Kalau mungkin ini juga ada pembahasan lagi, kayak misalnya gimana caranya ngebagi waktu buat ke perkuliahan misalnya. Kalau untuk perkuliahan, walaupun walaupun tugas-tugasnya banyak, biasanya ini ada salah satu teori lagi saya pernah baca, namanya itu deep work. Jadi deep work itu sesimpel gini sih. Kita tuh ngejauhin semua yang bisa ngedistraksi kita supaya kita tuh fokus ke dalam satu hal tersebut. Dan karena saya sendiri saya pernah diajari ketika studio satu itu segala sesuatu hal yang mau saya bawa itu harus reasonable. Jadi ketika saya mengerjakan sesuatu pun harus reasonable. Jadi jangan asal gitu. Saya harus sudah tahu saya tuh mau bikin apa, mau ngapain, kira-kira kayak gimana. Tapi itu kan kayaknya kecil kemungkinannya bakal lancar ya. Tapi karena kurangnya distraksi, itu tuh pasti ada jalannya gitu loh. Entah saya pakai AI misalnya, cari tahu misalnya bagaimana caranya membuat, misalnya ya, membuat template laporan di Word misalnya, supaya lebih mudah ketika membuat penelitian seminar atau dan lain-lain. Saya bikin itu biasanya saya pakai teorinya, yaitu yang pertama ada time blocking dan juga deep work. Kalau untuk seminar, kebetulan di seminar itu kan ada di semester 7 barengan dengan kuliah praktik. Kuliah praktik itu saya di Cikini, rumah saya di Megamendung Bogor. Tiap hari saya pulang pergi perjalanan dari rumah sekitar 2 jam setengah sampai 3 jam selama 3 bulan. Kalau yang saya lakukan itu biasanya di hari Sabtu Minggu itu kan KP itu libur. Biasanya di hari Sabtu Minggu itu setidaknya progres saya itu naik banget. Misalnya yang paling banyak itu kan di bab misalnya studi pustaka ya. Misalnya di bab 2 misalnya kajian pustaka. Di kajian pustaka itu usahain sebelum hari Sabtu Minggu itu udah punya nih frameworknya. Kira-kira mau bikin apa, kira-kira mau masukin apa aja. Jadi nanti waktu Sabtu Minggu itu saya tinggal ngerjain dengan mudah gitu, dengan lancar. Jadi prinsipnya ada dua, yaitu yang pertama time blocking buat manage waktu, yang kedua deep work supaya ketika ngerjain sesuatu itu serius, bisa selesai dan tepat waktu. Itu mungkin Munira. boleh tambahin sedikit, Bu?
Lalu Bu, apakah boleh nambahin sedikit Bu? Silakan. Masih diingat Bu. Silakan Valdi, tentu Iya. boleh dong. Nah, iya. Mungkin saya sendiri tuh dari pengalaman pribadi ya. Mungkin saya ingin apa ya untuk mahasiswa arsitektur lanskap Universitas Trisakti terutama, apalagi yang udah mau seminar dan juga TA gitu tugas akhir. Nah, saya tuh punya pesan satu aja nih, rajin-rajin ke pembimbing. Waduh, Itu aja sih Bu yang dalam saya mau gitu. tambahin. Nah, ada yang ditambahkan lagi, Valdi? Udah itu aja Bu. Pokoknya yang mau TA atau seminar, rajin-rajinlah ke pembimbing. Karena itu penting. Oh, ada satu lagi, Valdi. Ada, aduh saya kurang. Saya mohon maaf ya, Ibu Sawosari, Ibu, mohon maaf, Mbak Itong, saya sebutnya Mbak Itong lebih familiar ya Mbak, mohon maaf. Baik, Mbak Itong, waktu dan tempat kami persilahkan. Wah, Valdi menghilang Mbak ketika Mbak angkat tangan. Selamat Ada Bu, pagi ada. teman-teman semuanya. Mbak Itong. Ini yang lulusan Pagi, sekarang Mbak. ini hebat-hebat. Boleh mau tanya ke Mas Alfi sama Mas Valdi juga. Seoptimis apa sih kalian memandang dunia arsitektur lanskap dan bagaimana kalian nanti mau mengambil bagian di dalam situ? Kasih. Terima kasih Mbak. Ya, mungkin saya dulu ya Bu dan Valdi. Silakan, bebas. Jadi gini Mbak, kalau saya pribadi, saya tadi kan di awal saya pernah bilang, saya pernah bikin roadmap ya, kira-kira arah karir dan juga pendidikan saya itu kemana. Saya pikir saya pernah eh, dengar podcast dan juga beberapa kali baca tentang bisnis. Kan ujung-ujungnya saya ini bakal kerja ya. Mas kita, Untuk bisnis kita atau di kerja depan ya itu Pak. untuk melihat bagaimana ke depan itu sustain atau enggaknya itu dengan cara supply and demand. Ketika supply-nya itu sedikit, demand-nya banyak, berarti itu blue ocean biasanya. Yang mana bidang tersebut itu masih bagus loh masih menjadi prospek yang bagus untuk ke depannya. Tapi ketika supply-nya banyak, demand-nya banyak, itu bisa bagus, tapi kayaknya cukup berdarah gitu. Jadi disebutnya red ocean atau bloody ocean. Dan ketika saya pernah bikin roadmap itu, menurut saya, kayaknya di bidang landscape itu masih blue ocean. Supply-nya sedikit, eh, demand-nya banyak. Pertimbangannya itu waktu saya membuat roadmap dari seberapa banyak universitas-universitas yang punya jurusan landscape. Kalau tidak salah yang saya ingat ya Mbak, ada di Bogor satu, Depok, Jakarta, Bandung, Bali, Malang, Lampung. Sisanya mungkin masih ada, tapi tidak sebanyak kayak misalnya akuntansi atau manajemen. Jadi cukup masih terjaga lah kuantitas banyaknya itu. Jadi supply-nya mungkin nggak bakal over dan demand-nya masih tetap tinggi. Kalau itu yang membuat saya optimis, Mbak. Mungkin Valdi? Ya, dari saya sendiri juga cukup optimis ya Mbak. Melihat mungkin saya sendiri kan dari daerah timur Indonesia ya. Dan kebetulan di sana sendiri kebutuhan untuk arsitektur lanskapnya sendiri tuh tinggi gitu. Dan seperti kata Alfi tadi, supply dari arsitektur lanskapnya sendiri, Mbak, dan supply dari landscape-nya sendiri tuh walaupun emang ada 9 universitas, kayaknya 9 atau lebih gitu universitas yang punya jurusan arsitektur lanskap, tapi sepertinya belum tersebar ke seluruh Indonesia. Menurut saya, adanya arsitektur lanskap ke depannya gitu, bisa berkembang lagi ke seluruh Indonesia maupun di tingkat internasional. Boleh ditambahkan kalian mau ambil bagian di mananya? Valdi dulu mungkin. Ya, kalau untuk landscape sendiri, saya tuh sampai sekarang karena saya mungkin masih ini ya masih lebih suka untuk ngutak-ngutak dan ngedesain dulu itu Mbak. Jadi mungkin masih ke konsultan dulu Mbak. Gitu. Belum terpikirkan untuk ke kontraktor atau developer gitu Mbak.
Ya, kalau saya karena kemarin kuliah praktik itu di kantor konsultan di Air Mas Asri, sekarang saya lagi coba cari tahu tentang kontraktor, Mbak. Buat cari tahu dulu aja sih, belum ada keputusan apakah mau ke kontraktor atau mau ke konsultan. Tapi sejauh ini sih kelihatannya kontraktor lebih menantang. Jadi masih banyak hal yang saya belum tahu di kontraktor. Kayaknya di konsultan udah cukup tahu walaupun baru beberapa persen sedikit gitu Mbak. Jadi kemungkinan besar mungkin saya ke kontraktor atau developer. Tapi lebih ke kontraktor kayaknya Mbak. Karena sekarang lagi coba cari-cari tahu tentang manajemen proyek, manajemen kontraktor dan sebagainya Mbak. Itu mungkin Mbak dari saya. Oke, terima kasih. Keren-keren banget pemikirannya. Terima kasih. Sebelumnya, mohon maaf, Bapak Ibu sekalian, tadi kalau tidak salah ada Pak Direktur dari Kementerian Tenaga Kerja yang katanya mau ikut join sebentar. Saya tanya sebentar ya Bapak Ibu. Saya belum mau menunjukkan apa mungkin saya beberapa hal baik. Oke, saya Ada ada sekitar 25 ya, ada dari Bialinya, dari Urban Plus, dari Pak Rahman yang Pak Rahman kan bicara standar kompetensi. ya, ada juga kita baru nyusun SKG baru Pak. konvensi verifikasi. Dia saya juga kan belum ada ini. Oh ya, nah, itu
Boleh saya lihat juga. Baik, selamat pagi saudara-saudara sekalian. Hari ini kita mendapat tamu kehormatan yaitu Bapak Muhammad Amir Syafudin SMM. Beliau adalah Direktur Bina Standarisasi Kompetensi dan Program Pelatihan yang juga telah memberikan kesempatan kepada pelaksanaan kegiatan ILG series. Terima kasih. Selain itu juga ada dua pembicara kita, Pak. Saya izin ini yaitu Saudara Alfi dan Saudara Faldi. Saudara Alfi dan Saudara Faldi merupakan, kalau Faldi temanya tadi perjalanan dari Journey to the West, dan juga kalau Alfi kalau tidak salah juga dia time management. Nah, mereka berdua ini adalah mahasiswa kita dari yang satu dari Mega Menjupa dan satu dari Nusa Tenggara Timur. Terima kasih Pak buat kesempatannya kepada kami atas Selamat siang, Pak. waktunya. Selamat siang, Mbak. Terima kasih. Sebentar ya, saya izin ganti dulu ya. Selamat pagi Bapak Ibu, mohon maaf sebelumnya atas permohonan dari Bapak Direktur menyampaikan sekata dua kata dan ucapan terima kasihnya. Baik Bapak Ibu, jika ada yang ingin bertanya silakan. Ada yang ingin menambahkan sharing knowledge-nya kepada Faldi, kepada Alfi? Kalau tidak, saya dari panitia izin mengucapkan terima kasih kepada Alfi dan Faldi, terutama untuk sharing time manajemennya kepada kita semua. Mungkin juga sebagai contoh saya pribadi, time management saya sangatlah berantakan. Terima kasih buat sharingnya, dan mungkin karena menurut saya kita belajar tidak hanya dari usia yang tua harus mengajarkan ke yang muda, atau yang muda hanya menerima, tapi kita bisa mengajarkan timbal balik baik yang tua maupun yang muda kepada kita semuanya. Dan juga terima kasih kepada Faldi telah bersedia bergabung bersama kita Prodi Arsitektur Lanskap di Valtelu Sakti. Jika tidak, maka cerita kita akan berbeda, Faldi. Cerita ya, dan juga terutama inspiratif bahwa sepandai-pandainya kita juga tetap harus meminta kepada dosen pembimbing ya, Faldi. Ya, maksudnya Iya, Bu. ya, jadi kita terima kasih juga buat inspiratifnya, dan juga terima kasih buat kepada Bapak Ibu yang telah bersedia membimbing Faldi dan Alfi dalam menggeluti dunianya. Sekarang Faldi dan Alfi, kami dari Prodi mengucapkan terima kasih kalau kalian sudah menjadi newcomers dalam kehidupan landscape arsitek, dan juga welcome to the real world, Faldi dan Alfi. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya ucapkan benar-benar banyak terima kasih kepada kita semua telah menyediakan waktunya dalam sharing sesi pada hari ini, yang telah memberikan inspirasi baru dan motivasi bagi kita untuk terus berkreasi dan dalam bidang arsitektur lanskap, baik secara akademis maupun secara profesional. Dan terima kasih atas dukungannya kepada IALI, khususnya IALI PP Jakarta, dalam acara ILG Series ke-08. Dan saya juga memohon kita akan tetap berlanjut perjumpaan kita di acara ILG berikutnya, dan juga di acara ILG Goes to Campus atau ILG Series yang lain. Baik, Bapak Ibu, jika tidak keberatan, saya akan mengambil kamera Bapak Ibu. Sekali lagi kami mohon Bapak Ibu sekalian untuk membuka kameranya. Baik, kita foto bersama dulu. Ya, nanti Bapak Ibu untuk materinya akan kami berikan linknya via email.
Kami akan berikan lagi daftar hadirnya untuk mohon diisi sebelum saya lupa. Baik, terima kasih. Kita ambil kamera 1, 2, 3. Senyum. Oke, terima kasih semuanya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan juga Alfi dan Valdi teruslah berkarya. Jangan pernah putus semangat, oke? Teruslah berkarya. Terima kasih banyak, Bu. Ya. Terima Baik, kasih dan banyak, juga Bu. kepada yang lain, teruslah berkarya selalu. Terima kasih, saya izin mematikan ruang Zoom ini dalam waktu 4 menit lagi. Terima kasih. Selamat Bali, Alfi. Terima kasih. Ya, makasih Bang. Ya.